Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan materi aliran salaf, matkul teologi Islam, beranggotakan Asti Siti Nur Ajijah, Khairunisa Salma, saya sendiri Robby Rodiah, dan Zaineti Septiani Setio dengan dosen Dr. Muhammad Ridwan Effendi SPDI MUD ingin mempresentasikan materi aliran salaf, dan sebelumnya akan membacakan tilawah Quran surah Al-Baqarah ayat 57 sampai 62 oleh anggota kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Wa iz qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إذ قلتم يا نساء لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وآمن صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Shadaqallahul Azim. Aliran salaf Imam Ahmad bin Hambal dan Ibn Taimiyah. Baik, di sini ada latar belakang kemunculan. Aliran Mu'tazilah mencapai puncaknya pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun dari Bani Abbas.
Nah, pada masa itu, aliran ini mengkampanyekan pemikiran bahwa Al-Quran adalah makhluk. Semua rakyat dan ulama dipaksa untuk mengikuti pemikiran tersebut. Namun, ada salah satu ulama yang menentang dengan tegas pendapat tersebut. Dia adalah Imam Ahmad ibn Hambal. Akibat penentangan tersebut, beliau kerap kali disiksa dan masuk penjara. Pemikiran-pemikiran Imam Ahmad ibn Hambal ini kemudian melahirkan sebuah aliran teologi baru, yaitu aliran salaf. Aliran salaf yaitu aliran yang muncul sebagai kelanjutan dari pemikiran Imam Ahmad ibn Hambal yang kemudian pemikirannya diformulasikan secara lebih lengkap oleh Imam Ahmad ibn Taimiyah, sebagaimana aliran Asy'ariyah. Aliran salaf memberikan reaksi yang keras terhadap pemikiran-pemikiran ekstrem Mu'tazilah. Nah, pada kali ini kita akan membahas dua ulama, yaitu Imam Ahmad bin Hambali dan Ibnu Taimiyah. Biografi dan riwayat hidup dari dua ulama ini juga akan dibahas tentang pemikirannya. Contohnya, Imam Ahmad bin Hambali tentang ayat-ayat mutasyabihat dan kemakhlukan Al-Quran, sedangkan Ibnu Taimiyah tentang sifat-sifat Allah dan lainnya. Tapi sebelum itu, akan membahas tentang pengertian salaf itu sendiri. Pengertian salaf secara etimologi, kata salaf dapat diterjemahkan menjadi terdahulu atau leluhur. Menurut Tablawi Mahmud Sa'ad, salaf artinya ulama terdahulu. Salaf berarti pula ulama-ulama soleh yang hidup pada 3 abad pertama Islam. Dan secara terminologi ada dua pendapat, yaitu pertama, menurut Asy-Syahrastani, ulama salaf adalah yang tidak menggunakan ta'wil atau dalam menafsirkan ayat mutasyabihat dan tidak mempunyai faham tashbih atau antropomorfisme. Pendapat yang kedua dari Mahmud al-Bishibishi menyatakan bahwa salaf sebagai sahabat, tabi'in, dan tabi'in yang dapat diketahui dari sikap tafsiran yang mendalam mengenai sifat-sifat Allah yang menyerupai segala sesuatu yang baru untuk mensucikan dan mengagungkannya. Ada juga asal penamaan salaf. Asal penamaan salaf dan penisbaan diri kepada manhaj salaf adalah sabda Nabi SAW kepada putrinya Fatimah Az-Zahra. Fa'innahu ni'mas salaf wa ana lak. Karena sesungguhnya sebaik-baik salaf bagi kamu adalah saya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ada karakteristik salaf. Aliran salaf ini punya beberapa karakteristik seperti yang dinyatakan oleh Ibrahim Madzkur, yaitu yang pertama, mereka lebih mendahulukan riwayat naqli daripada dirayah atau akli. Yang kedua, dalam persoalan pokok-pokok agama dan persoalan cabang-cabang agama hanya bertolak dari penjelasan Alkitab dan As-Sunnah. Yang ketiga, mereka mengimani Allah tanpa perenungan lebih lanjut atau zat Allah dan tidak mempunyai paham antropomorfisme atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang terakhir, mengartikan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan makna lahirnya dan tidak berupaya untuk mentakwilnya. Saya Asti, di sini saya akan menjelaskan tentang corak dan pemikiran politik. Pemikiran teologi Imam Ahmad ibn Hambal tentang ayat-ayat mutasyabihat. Jadi, Ibnu Hambal itu lebih suka memahami ayat-ayat Al-Quran dengan menerapkan pendekatan lafzid atau tekstual daripada pendekatan ta'wil. Dengan demikian, ayat Al-Quran yang mutasyabihat diartikan sebagaimana adanya. Hanya saja, penjelasan tentang tata cara, kaifiat dari ayat tersebut diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beliau ditanya tentang penafsiran surat Thaha ayat 5 yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang artinya yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Dan Ibnu Hambal menjawab, Istawa 'alal arsy kaifa syaa wa kama syaa bila haddi wala sifatim yublighha wa syifu. Dan teman-teman bisa dibaca ya artinya. Nah, dari pernyataan di atas tampak bahwa Ibnu Hambal bersikap menyerahkan makna-makna ayat dan hadis mutasyabihat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta tetap menyucikannya dari keserupaan dengan makhluk. Ia sama sekali tidak menakwilkan pengertian lahirnya. Tentang status Al-Quran,
Di sini Ibnu Hambal pernah mengalami persoalan teologis yang membuatnya dipenjara beberapa kali. Persoalan ini tentang status Al-Quran, yaitu faham yang diakui oleh pemerintah, yakni dinasti Abbasiyah, bahwa kepemimpinan Khalifah Al-Makmum, Al-Mu'tasim, dan Al-Watsik adalah faham Mu'tazilah, yakni Al-Quran tidak bersifat qadim, tetapi baru dan diciptakan. Faham adanya qadim di samping Tuhan berarti menduakan Tuhan, sedangkan menduakan Tuhan adalah syirik dan dosa besar yang tidak diampuni Tuhan. Bagi Ahmad bin Hambal, iman adalah perkataan dan perbuatan yang dapat berkurang dan bertambah. Dengan kata lain, iman itu meliputi perkataan dan perbuatan. Iman bertambah dengan melakukan perbuatan yang baik, dan iman akan berkurang jika bila mengerjakan kemaksiatan. Pemikiran teologi Ibnu Taimiyah, seperti yang dikatakan Ibrahim Madzkur, yaitu saat berpegang teguh kepada nas Al-Quran dan Al-Hadis, tidak memberikan ruang gerak kepada akal, berpendapat bahwa Al-Quran mengandung semua ilmu agama. Di dalam Islam yang diteladani hanya 3 generasi saja, sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Yang terakhir, Allah memiliki sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid dan tidak mentakzirkannya. Pandangan Ibnu Taimiyah terhadap sifat-sifat Allah: percaya bahwa sepenuh hati terhadap sifat-sifat Allah yang disampaikan oleh Allah sendiri atau oleh Rasulnya. Sifat-sifat yang dimaksud adalah sifat salabiyah, yaitu qidam baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Yang kedua, sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basyar, dan kalam. Yang ketiga, sifat khobariyah, yaitu sifat yang diterangkan Al-Quran dalam Al-Hadis walaupun akal bertanya-tanya tentang maknanya, seperti keterangan yang menyatakan bahwa Allah ada di langit, Allah di arasy, Allah turun ke langit dunia, Allah dilihat oleh orang yang beriman di surga kelak, wajah, tangan, dan mata Allah. Yang terakhir, sifat idafiyah, sifat Allah yang disandarkan kepada makhluk seperti Rabbul Alamin, Khaliqul Kaun, dan lain-lain. Percaya sepenuhnya terhadap nama-namanya yang Allah dan Rasulnya disebutkan seperti Al-Awal dan Akhir dan lain-lain. Menerima sepenuhnya sifat dan nama Allah dengan tidak mengubah maknanya kepada makna yang tidak dikehendaki lafaz, dan tidak menghilangkan pengertian lafaz, tidak mengingkari, tidak menggambar-gambarkan bentuk Tuhan baik dalam pemikiran atau hati apabila dengan indera, tidak menyerupakan sifat-sifatnya dengan sifat makhluknya. Dalam permasalahan perbuatan manusia, Ibnu Taimiyah mengakui 3 hal. Allah menciptakan segala sesuatu makhluk perbuatan manusia. Manusia adalah perbuatan-perbuatan yang sebenarnya dan mempunyai kemampuan kehendak secara sempurna, sehingga manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Allah meridhoi perbuatan baik dan tidak meridhoi perbuatan buruk. Dalam masalah sosiologi politik, Ibnu Taimiyah berupaya untuk membedakan antara manusia dengan Tuhan yang mutlak. Oleh sebab itu, manusia Tuhan tidak dapat diperoleh dengan metode rasional, baik metode filsafat maupun teologi. Begitu juga keinginan mistis manusia juga menyatu dengan Tuhan adalah suatu hal yang mustahil. Dikatakan oleh Watt bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah mencapai klimaksnya dalam sosiologi politik yang mempunyai dasar teologi. Masalah pokoknya terletak pada upaya yang membedakan membedakan Tuhan dengan manusia yang mutlak.
Oleh sebab itu, manusia Tuhan tidak dapat diperoleh dengan metode rasional, baik metode filsafat maupun teologi. Begitu juga keinginan mistis manusia untuk menyatu dengan Tuhan dan menyatu suatu hal yang mustahil. Saya Robi Rodia akan menjelaskan tentang doktrin pokok atau ajaran aliran salaf. Pemikiran dan doktrin aliran salaf. Pokok ajaran dari ideologi dasar salafi adalah bahwa Islam telah sempurna dan selesai pada waktu masa Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu, tidak dikehendaki inovasi yang telah ditambahkan pada abad nanti karena material dan pengaruh budaya. Paham ideologi salafi berusaha untuk menghidupkan kembali praktik Islam yang lebih mirip agama Muhammad selama ini, yaitu Islam. Salafi sangat berhati-hati dalam agama, apalagi urusan akidah dan fikih. Salafi sangat berpatokan pada as-salafus soleh. Bukan hanya masalah agama saja mereka perhatikan, tapi masalah berpakaian. Salafi sangat suka mengikuti gaya berpakaian seperti zaman as-salafus soleh, seperti memakai sorban atau gamis bagi laki-laki atau memakai celana-celana menggantung dan juga memakai cadar bagi kebanyakan wanita salafi. Ada 3 pokok ajaran salaf, yaitu pertama, keesaan zat dan sifat Allah. Sifat-sifat dan nama-nama perbuatan dan keadaan Allah adalah seperti yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis, dimaknai sebagaimana arti lahiriahnya. Kedua, keesaan penciptaan oleh Allah. Segala sesuatu yang diciptakan Allah itu merupakan karya Allah mutlak tanpa sekutu dalam penciptaannya. Tiada yang merecoki kekuasaannya. Segala sesuatu datang daripadanya dan segala sesuatu kembali kepadanya. Ketiga, keesaan ibadah kepada Allah. Ibadah tidak dihadapkan serta dilaksanakan kecuali kepada Allah dengan secara ketat mengikuti ketentuan syara dan tidak didorong oleh tujuan lain kecuali untuk dan sebagai sikap taat serta pernyataan syukur. Perkembangan dan bentuk pemikiran saat ini. Perkembangan Salafiyah di Indonesia diawali oleh gerakan-gerakan Persatuan Islam Persis atau Muhammadiyah. Gerakan-gerakan lainnya pada dasarnya juga dianggap sebagai gerakan ulama salaf. Apa sih gerakan ulama salaf itu? Gerakan Salafiyah atau gerakan yang berupaya untuk menghidupkan kembali ajaran kaum salaf. Tujuannya agar umat Islam kembali pada ajaran Al-Quran dan hadis serta meninggalkan pendapat ulama mazhab. Tapi teologi sudah dipengaruhi oleh pemikiran yang dikenal dengan istilah logika. Sementara itu, para ulama yang menyatakan diri mereka sebagai ulama salaf mayoritas tidak menggunakan pemikiran dalam membicarakan masalah teologi ketuhanan. Dalam perkembangan berikutnya, sejarah mencatat bahwa Salafiyah tumbuh dan berkembang pula menjadi aliran mazhab atau paham golongan. Apa sih yang terdapat di dalam aliran mazhab itu? Dalam agama Islam, terdapat beberapa mazhab yang bisa dianut oleh setiap umat muslim. Dalam hal ini, mazhab adalah pandangan atau pendapat imam tentang hukum yang berlaku dalam agama Islam. Mazhab ini salah satu bagian dari ilmu fikih, dan diketahui terdapat 4 mazhab yang ada hingga saat ini, yaitu mulai dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, serta mazhab Hambali. Sebagaimana Khawarij, Mu'tazilah, Maturidiyah, dan kelompok-kelompok Islam klasik lainnya. Salafiyah bahkan sering dilekatkan dengan Al-Sunnah wal Al-Jamaah di luar kelompok Syiah. Kesimpulan, salaf bukanlah suatu harokah, bukan pula manhaj hizbi atau fanatisme golongan, dan bukan pula manhaj yang mengajarkan taklid kekerasan. Tetapi manhaj salaf adalah ajaran Islam sesungguhnya yang dibawa oleh Nabi SAW dan difahami serta dijalankan oleh para salafus salih radhiyallahu anhum, yang ditokohi oleh para sahabat, kemudian oleh para tabi'in, dan selanjutnya tabi'in. Imam Hanbali adalah salah seorang tokoh ulama salaf yang mempunyai ciri khas dalam pemikirannya,
yaitu lebih menerapkan pendekatan lafzi atau tekstual daripada pendekatan takwil. Kemudian beliau menyerahkan tahfidz makna-makna ayat dan hadis mutasyabihat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ulama salaf lainnya adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah merupakan tokoh salaf yang ekstrim karena kurang memberikan ruang gerak leluasa pada akal. Ia adalah murid yang muttaqi, wara, zuhud, serta seorang panglima dan penantang bangsa Tartas yang berani. Ibnu Taimiyah tidak menyetujui penafsiran ayat-ayat mutasyabihat. Menurutnya, ayat atau hadis yang menyangkut sifat-sifat Allah harus diterima dan diartikan sebagaimana adanya, dengan catatan tidak mentajsimkan, tidak menyerupakannya dengan makhluk, dan tidak bertanya-tanya tentangnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.